Ibu, bapak-bapak jemaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian tafsir surat Al-Anbiya memasuki ayat 78 sampai 82. Di bagian ayat ini 78 dan 82 kita akan membahas kisah Daud wa Sulaiman alaihi salam. Kisahnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini merupakan kisah yang kelima dalam surat Al-Anbiya setelah sebelumnya kita menjelaskan kisah Nabi Nuh, Nabi Lut, dan seterusnya yang kemarin. Saya pertama kali lihat tema ini, kenapa Sulaiman dan Daud kok digabungkan kisahnya. Kalau yang kemarin sendiri-sendiri, kisah Ibrahim sendiri, kisah Lut sendiri, kisah Nuh. Ini kisah Daud dan Sulaiman. Jadi Bapak Ibu, kalau ditelusuri, jadi memang Daud dan Sulaiman ini ada hubungan nasab. Apa hubungan nasabnya? Ini anak dan ayah. Jadi seperti Ismail dan Ibrahim. Jadi Sulaiman itu adalah anaknya dari Nabi Daud. Atau Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman. Sebenarnya Nabi Daud itu punya anak sekitar 11 orang. 11 orang itu salah satunya adalah Daud. Sehingga di sini Allah menceritakannya dibarengkan di wa Dawuda wa Sulaimana. Jadi Nabi Daud dan Sulaiman. Ini cerita ayah dan anak. Rasanya indah sekali ya. Ada ayahnya soleh, anaknya juga soleh. Mungkin kalau istilah dai atau ustadz, bapaknya juga dai, anaknya juga dai. Siapa ya? Bapak dan anaknya dai ya. ZMZ. ZMZ putra anaknya siapa tuh? Fikri ya, Fikri MZ. Nah, jadi ini ternyata ayah dan anak ini sama-sama pendakwah. Seperti sebelumnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu juga bersaudara. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim dengan Ismail dan Ishak itu anaknya. Mari kita cermati ayat ini, kisah Daud dan Sulaiman. Wa Dawuda dan Nabi Daud, wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman, id yahkumani, ketika keduanya menghukumi. Jadi menghukum ini memutuskan satu perkara hukum. Berarti ini hakim. Ya tentu Nabi ya menyelesaikan banyak kasus ya. Waktu itu kasusnya yang diangkat oleh Al-Quran fil harsi, tentang hars. Hars itu ladang. Jadi ada satu kasus tentang ladang atau kebun yang kasusnya adalah id nafasyat fihi ghanamul qaum. Pernah ada satu kaum yang punya kambing, itu kambingnya itu merusak tanaman, ya kita sebut saja petani ya. Jadi ada seorang penggembala dan seorang petani. Ini si kambing satu kaum atau miliknya si penggembala itu kambingnya itu masuk ke kebun si petani atau pekarangan si petani, kemudian merusak tanamannya. Harus ya dirusak itu dimakani, terinjak-injak gitu. Kemudian wa kunna li hukmihim syahidin, dan adalah kami dengan hukum mereka syahidin, menyaksikan. Nah, ini langsung yang disebutkan adalah kasus antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sedikit tambahan, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu usianya 70 tahun. Ya.
Dan mohon maaf, istrinya Nabi Daud itu jumlahnya 99. Asmaul Husna, 99. Itu istrinya Nabi Daud. Bahkan dalam satu kisah Nabi Daud tertarik ingin menikah lagi biar genap 100. Itu Nabi Daud. Ya tentu sesuai dengan syariatnya masing-masing ya. Mungkin diperbolehkan. Kalau syariatnya Nabi Muhammad SAW kan 9, 11, lalu kemudian syariatkannya menjadi 4. Khusus untuk umatnya 4. Tapi kalau Rasulullah pernah nikah 9, satu riwayat mengatakan 11. Dan ini Nabi Daud diinformasikan tuh 99 istrinya. Kemudian Nabi Sulaiman pun anaknya itu istrinya 100. Nabi Sulaiman istrinya 100. Ini nggak boleh disebut nurun ya. Nurun. Bapaknya istrinya banyak, anaknya pun ikut istrinya banyak. Tidak begitu maknanya. Tapi saya menangkap bisa jadi karena memang syariat yang berlaku ya dibolehkan pada saat itu ya demikian. Nah, juga profil Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu beliau diangkat menjadi nabi dan sekaligus menjadi raja wa huwa ibnu ihda asrata sana ketika umur 21 tahun. Jadi relatif cukup muda. Jadi umur 21 tahun itu sudah dipercaya jadi seorang nabi dan sekaligus seorang raja. Jadi masih muda sekali, 21 tahun. Nah, di sini Al-Qur'an langsung memberikan contoh bagaimana kecerdasan Nabi Sulaiman, di samping juga kecerdasan Nabi Daud. Nanti masing-masing ini, ayah dan anak ini memiliki keistimewaan atau mukjizat sendiri-sendiri. Tapi dalam beberapa halnya memiliki kesamaan. Ya, Nabi Daud ya karena nabi ya otomatis jadi pimpinan negara ya segalanya, tempat curhat memutuskan satu perkara-perkara hukum. Nabi Sulaiman juga sama. Dalam kasus tentang fil harsi, tentang ladang, ada 2 orang yang berseteru. Satu orang kita sebut saja biar mudah penggembala yang memiliki kambing, dan satu orang petani yang memiliki ladang. Itu kambing si penggembala masuklah ke areal pertanian si petani itu. Ya tanamannya dimakani oleh kambing, dirusak. Akhirnya karena merasa tanamannya dirusak, itu kambingnya itu istilahnya diambil, disita. Nah, kambingmu menjadi milik saya karena telah makan itu makanan yang ada di tempat saya, kata si petani. Nah, saya memberi contoh kira-kira ibu punya tetangga itu punya ayam. Terus ayam itu masuklah di pekarangan kita, ceker-ceker, terus makani bunga-bunga, rusak. Nah, terus kalau ayam itu di pekarangan kita itu ayamnya menjadi milik kita, boleh nggak diambil? Terus kalau bertelur, itu telurnya dimakan sendiri atau dikembalikan ke pemilik ayam? Nah, kira-kira kalau kita mungkin ya, biar yang sederhana kasusnya begitu. Dulu di rumah saya di sini Purban juga ada telur ayam punya siapa ya? Tapi tidak saya makan, saya biarkan. Sekarang nggak tahu. Dulu ada telur ayam. Ada ayam yang suka itu nyiup di bawah pohon-pohon kecil itu. Nah jadi dijelaskan kama aksarul mufassirin, kebanyakan para ahli tafsir menjelaskan kisah ini.
Seperti dijelaskan oleh Imam Ar-Razi, fahiya an ra'i ghanam ra'at ghanamahu zar'a falahi lailan. Jadi ada kambing seorang penggembala, itu si kambing itu masuk ke areal pertanian atau ya itu milik si petani, masuknya lailan pada malam hari. Nah, jadi harusnya kan malam hari dikandangkan, ini kok malah keliaran. Merusaklah tanaman si falah, si petani. Fahtakama ila Dawud. Lalu keduanya minta penghukuman kepada Dawud. Jadi maksudnya, kan si pemilik kambing gak mau, loh kok kambing saya malah disita? Lah iya, kambingmu masuk ke pekarangan saya dan tanaman saya ini rusak oleh kambingmu. Jadi kambingmu menjadi milik saya. Wah, belum terima, ayo kita ngadu kepada Nabi Dawud. Kepada Dawud kita ngadu. Maka fahtakama ila Dawud. Mereka berduanya datang meminta putusan hukum kepada Dawud. Lalu setelah Dawud mendengarkan dan Dawud pun memutuskan perkara ini, fahakama bil ghanami li sahibil harsi ay az-zar'i. Nah, putusan Nabi Dawud bahwa kambing ini menjadi milik si petani. Gitu. Kenapa? Karena kambingmu masuk ke areal si petani sudah merusak, maka kambingmu menjadi milik sahibil hars atau sahibil zar'. Jadi milik si petani ini. Itu sebagai penggantinya. Karena telah merusak. Ya, sesungguhnya dalam fikih ini juga hampir sama tadi contoh kasus yang sederhana. Tadi contoh ayam, sekarang contoh pohon. Ada orang nanam pohon rambutan atau nanam pohon mangga. Terus dahannya itu masuk ke pekarangan orang. Nah, karena masuk ke pekarangan orang tuh kan sering nyampah tuh. Nah, umpamanya buah tetangga orang masuk ke pekarangan kita tuh, boleh nggak kita ambil saja mangganya yang menjulur ya ke pekarangan kita? Kan dia juga sudah mengotori ya pekarangan kita. Nah, kira-kira begitu kasusnya. Nah, kalau putusan Nabi Daud, nah karena kambingmu sudah masuk ke pekarangan orang lain dan merusak tanaman orang lain, berarti putusannya kambingmu milik si pemilik lahan, milik si petani. Itulah hukuman yang diputuskan oleh Daud. Rupa-rupanya si penggembala ini tidak terima dengan putusan Daud itu. Masa sih begitu? Masa kambing saya jadi disita? Saya jadi nggak punya kambing. Lah kalau begitu saya mending ngadu saja kepada Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu anaknya. Ayo kita ngadu dulu kepada Sulaiman. Siapa tahu putusannya beda. Akhirnya datanglah kepada Sulaiman nih. Dua orang ini, si petani dan si penggembala. Setelah di suatu hari kemarin, pamannya ketemu dengan Daud, nah, belum terima. Kita datang lagi. Ya seperti ibu lah ya, curhat, datang ke Ustadz A, wah kok putusannya nggak sesuai dengan hati. Ingin dapat penguat, datang lagi ke Ustadz yang lain. Ternyata sama. Oh ya sudah. Udah mantep. Tapi kalau ternyata beda loh, kata Ustadz Anu juga enggak kok, enggak begitu. Nah, jadi justifikasi. Tidak apa-apa karena memang tidak mengapa ya. Bapak Ibu juga kalau ke dokter, ke medis ya, kadang-kala datang ke dokter A, dokter B. Ada santri saya dulu sakit, katanya masuklah ke rumah sakit A, terus kata dokter, wah ini mbak harus dioperasi, harus dipotong ususnya. Terus setelah itu cerita, gimana mbak sakitnya? Ya tat, gini. Gimana sarannya? Ini harus dioperasi, dipotong. Saya bilang, eman ya tubuh manusia kok hilang potong. Coba konsultasi dengan dokter yang berbeda gitu. Nah, setelah itu konsultasi lagi dengan dokter beda, pindah lagi rumah sakit. Ternyata kata dokter yang satu nggak perlu dipotong, nggak perlu dioperasi. Insya Allah nanti dengan terapi yang rutin
bisa gitu. Jadi ternyata medis pun terkadang berbeda cara penanganan yang tepat. Mungkin kalau ibu-ibu, bapak ya cerita tentang hukum agama, minta petunjuk gimana pendapat Ustadz. Ya bisa jadi mungkin ada berbeda. Nah ketika berbeda itu ya tidak masalah. Karena bisa jadi bacaannya berbeda, pendapatnya berbeda. Tinggal nanti ibu mantap ya kalau minta hukum atau pendapat ya dengan Ustadz yang mana, asal jelas saja. Tapi nanti setelah itu tidak perlu diceritakan lagi. Kata Ustadz A kok begini, kata Ustadz B kok begitu. Nggak usah kalau di luar, tapi cukup sendiri saja. Karena kita tujuannya minta konsultasi. Apalagi ini bapak dengan anak. Nabi Dawud putusannya si kambing itu milik si petani. Dalilnya jelas karena sudah merusak. Masuk ke area pekarangan orang dan merusak. Kan logikanya benar. Jadi kambing ini menjadi pengganti. Lalu datang lagi kepada Sulaiman. Faqala Sulaiman wa huwa ibnu ihda asrata sana. Waktu itu Nabi Sulaiman umur 21 tahun. Wa amara bitaslimil ghanam ila ahlil harsi fayantafi'una bi albaniha wa auladiha wa ash'ariha wa taslimul harsi ila arbabil ghanam hatta ya'udu ila makana wa kana hukmuha bijtihadin. Nah, kalau Nabi Sulaiman putusannya berbeda dengan ayahnya, dengan Nabi Daud. Kalau Nabi Sulaiman putusannya gini kalau disederhanakan. Kambingmu, wahai penggembala, itu menjadi milik si petani untuk sementara waktu. Jadi bukan untuk selamanya. Mungkin kalau sekarang kayak pegadaian mungkin ya. Jadi kalau gadaikan itu kan nggak selamanya tuh. Nanti bisa ditebus kembali. Nah, jaminan. Jadi kata Nabi Sulaiman putusannya, kambingmu harus menjadi milik si petani, tapi ini untuk sementara, bukan untuk selamanya. Kenapa? Karena kamu sudah merusak. Lalu putusan yang kedua, kamu harus mengganti tanaman yang dirusak oleh kambingmu. Dirusak oleh kambingmu. Jadi kalau tanaman udah rusak, maka kamu harus nanam lagi. Kalau tadi dirusaknya saat panen, tunggu sampai panen. Jadi tanaman itu kamu ganti dengan bentuk tanaman lagi, bukan diganti dengan kambing. Karena yang rusak itu tanaman, kalau umpamanya padi ya, ada padi dirusak oleh kambing-kambing, ya kamu ganti lagi, nanam padi sampai kalau dirusaknya saat mau panen sampai tunggu sampai panen. Kalau panen 3 atau 4 bulan ya tunggu sampai 4 bulan. Dan selama 3-4 bulan kambing itu milik si petani. Karenanya milik si petani sementara boleh untuk memanfaatkannya. Fayantafi'una bi albaniha wa auladiha. Jadi boleh memanfaatkan air susunya. Ya kalau kambing etawa kan bisa terus etawa ya. Yang lagi viral itu untuk obat apa itu ya? Etawalin. Ya. Kalau beranak, anaknya pun nanti menjadi milik si petani. Albaniha wa auladiha, dan anaknya, anak si kambing itu. Ya di sini nggak disebutkan kambingnya berapa ya, jadi kan mungkin banyak juga bisa jadi, sehingga kan bisa 3-4 bulan kan mungkin kawin beranak lagi. Jadi nanti kalau panennya itu atau tanaman itu sudah kamu tanam lagi, kemudian siap panen lagi, maka kambing dikembalikan lagi. Gitu. Nah itulah putusan Nabi Sulaiman. Jadi berbeda. Ya. Jadi kalau ganti ya rusak dengan rusak. Gitu. Jadi umpamanya ada kambing milik tetangga keluyuran masuk ke pekarangan kita, tuh bunga-bunga dirusak, dimakan, diinjek. Gantinya jangan kambing jangan disita. Jadi ganti bunga lagi. Gitu. Karena yang rusaknya bunga ya ganti bunga lagi, jangan bunga rusak diganti dengan kambing. Kira-kira begitu. Kalau yang Nabi Sulaiman, jadi
kambing itu bukan pengganti nilai atas kerusakan, tapi disita sementara. Tapi kamu wahai si penggembala punya kewajiban untuk mengganti tanaman. Kalau nanam lagi di sini, suruh nanam lagi kalau di sini ya, sampai tunggu panen lagi. Siapa yang benar? Putusan Nabi Daud atau putusan Nabi Sulaiman? Sulaiman apa Daud? Semuanya benar. Nah, kalau dalam fikih itulah yang disebut dengan ijtihad. Ya, ijtihad. Kita tidak boleh menyalahkan Daud salah, enggak, karena beliau sudah berijtihad. Ya. Jadi dalil tentang ijtihad ada ya, ini sering dipakai oleh hakim-hakim. Nah, sesungguhnya kalau menurut pendapat tafsir sini, al-haqqu was-shawab wahidun. Putusan itu yang benar sesungguhnya satu, tidak dua, tidak tiga. Fa inna hukma Sulaiman kana huwa al-asl. Putusan Nabi Sulaiman lah yang tepat. Ya, jadi putusan Nabi Sulaiman yang tepat. Walakin la mani'a minal khatam fil ijtihad. Tapi juga tidak bisa menyalahkan ijtihad putusan sebelumnya. Jadi Nabi Daud memutuskan satu perkara umpamanya kurang tepat, itu enggak bisa disalahkan. Lalu hakim yang kedua memutuskan lagi putusan yang baru, dan ternyata putusan kedua ini dianggap lebih tepat. Dua-duanya sudah berijtihad. Karena waman ijtahada fa'akhta falahu ajrun wahidun. Siapa orang yang telah berijtihad, kemudian ijtihadnya itu keliru, ijtihadnya salah, seorang hakim yang berijtihad dan sungguh-sungguh memutuskan satu perkara, kemudian ternyata putusannya kurang tepat atau keliru, dia tetap dapat pahala. Falahu ajrun wahidun, dapat pahala satu. Tapi jika berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka pahalanya dua. Jadi seperti hadis Sahih Bukhari dari Amr bin As annahu qala Rasulullah sallallahu idza ijtahada al-hakimu, apabila seorang hakim berijtihad fa asaba dan ijtihadnya benar, falahu ajroni, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza ijtahada, dan jika seorang hakim berijtihad fa akhta, lalu ijtihadnya keliru, falahu ajrun, maka dia mendapatkan satu pahala. Ya. Jadi bagi tingkatan mufti, tingkatan qadhi, seorang hakim, dia berusaha dulu mempertimbangkan, membaca dalil, tentu kan orang yang pintar ya. Tapi putusan bisa jadi tepat, bisa jadi tidak tepat. Jikapun tidak tepat, dihargai karena ijtihadnya dapat satu pahala, dan jika putusannya tepat, pahalanya menjadi dua. Dua itu karena berijtihadnya sudah dihargai kan sungguh-sungguh, jerih payah membaca dan seterusnya. Lalu kemudian pas benar jadi dua. Jadi dalam kasus ini sesungguhnya ijtihadnya Nabi Sulaiman itu lebih tepat. Putusannya yang Nabi Sulaiman yang lebih tepat. Tapi Nabi Daud tidak dikatakan salah oleh Allah. Justru di sini sedang ingin memberikan satu pelajaran bahwa bagi konteksnya seorang hakim atau seorang yang memang harus memutuskan, ya itu tidak salah. Jadi boleh kedua-duanya kita hargai benar, walaupun putusannya ya yang lebih tepat yang putusan Nabi Sulaiman. Seperti sekarang ibu-ibu mengikuti kasusnya Vina, tahu Bu ya, kasus Vina? Nah, sekarang beritanya kan kesana kemari. Yang katanya ditetapkan 8 orang itu menurut putusan sebelumnya itu benar, itu pelakunya, sehingga diputuskan 7 orang sampai umpamanya berapa hukuman mati, yang 1 orang 8 tahun penjara. Tapi kemudian muncul pendapat-pendapat katanya salah tangkap, itu bukan pelakunya. Bisa saja nanti pengadilan menunjuk lagi hakim yang baru atau seperti apa mekanismenya, saya kurang begitu paham. Lalu kemudian diputuskan lagi, mungkin saja jika memang keliru akan ditetapkan ternyata yang kemarin itu terbukti salah tangkap umpamanya. Nah, mungkin saja. Atau jika benar ya mungkin juga. Jadi dalam proses pengadilan pun terkadang ada ya jadi peninjauan ulang putusan. Nah, jadi
amarnya dirubah dengan dalil-dalil yang terbaru seperti apa. Tapi kita nggak boleh menyalahkan putusan yang sebelumnya. Kalau dalam usul fikih kan al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Jadi ijtihad yang satu tidak bisa dikalahkan oleh ijtihad yang lainnya. Tapi kita menghargai. Imam Syafi'i saja di dalam pendapat-pendapatnya ada istilah qaul qadim, qaul jadid. Ya, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat yang lama, beliau punya pendapat dikumpulkan dalam satu kitab, lalu kemudian sudah pindah kota, beliau menemukan kasus yang sama, putusannya berbeda, sehingga namanya qaul jadid. Di Muhammadiyah juga sama. Misalkan contoh yang sederhana, assalamualaikum, ketika salam, Bapak yang jadi imam. Kalau putusan yang lama kan menurut putusan tarjih, assalamualaikum itu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam putusan terbaru ketika putusan Munas di Malang itu ada tanawu. Boleh lengkap dan boleh sampai assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu putusan barunya. Artinya membolehkan dua model salam itu. Karena ditemukan ternyata hadis yang juga bisa diterima atau makbul dengan dua variasi tadi. Itu contoh. Dan putusan yang lama tentu tidak salah, itu sudah benar. Tapi kemudian dilengkapi lagi bahwa dua amalan ini keduanya boleh. Yang berikutnya, wa fis sunani as-sahah, di dalam kitab Sunan, ini terkait dengan hakim. Di sini ada Bapak Ibu yang keluarganya atau jadi hakim, jaksa? Tidak ada? Ada? Ada ya? Nah, hakim ya? Hakim sama jaksa. Baik. Oh ya, punya Pak Lutfi ya, hakim. Baik. Al-qudatu salasun, hakim itu menjadi 3 golongan. Kalau jadi hakim, ini kan memutuskan perkara. Qadin fil jannah, satu hakim bisa masuk surga. Wa qadiyani finnar, dan 2 hakim masuk neraka. Jadi kalau dihitung 1:2, bisa jadi banyak hakim yang masuk neraka. Ada hakim-hakim yang jujur, insya Allah masuk surga. Makanya nanti tergantung kasusnya, apakah putusan itu dipengaruhi oleh tekanan, oleh sogokan. Dia nggak salah diputusi salah. Nanti kan di hadapan Allah kan keliru, masuk neraka lah dia. Walaupun tadi mungkin ijtihad ya, ijtihadnya dihargai. Tapi kan bahaya juga memutuskan hilang nyawa umpamanya. Nah dalam hadis lain disebutkan hakim itu ada 3, ada hakim fil jannah yang masuk surga, wa qadiyani, dan ada hakim, 2 hakim lagi finnar, masuk neraka. Hakim yang bagaimana yang bisa masuk surga dan masuk neraka? Rajulun alimal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Yang pertama, seorang hakim yang dia mengetahui ilmunya dan dia memutuskan perkara itu dengan ilmu. Benarlah putusannya. Maka hakim itulah yang masuk surga. Jadi dia tahu ilmunya, kemudian dia juga putuskan dengan ilmu tersebut. Itulah hakim yang fil jannah. Yang kedua, hakim yang bisa masuk ke neraka itu adalah warajulun hakama bainanas ala jahlin. Ada seorang hakim yang memutuskan perkara dengan kebodohannya. Dia nggak tahu perkara itu kok malah diputuskan. Ya. Dia tidak menguasai tentang persoalan itu, tapi dia putuskan, putusannya harus A, harus B. Nah, jadi jika seorang memutuskan dengan jahil, dengan kebodohan, nah, maka ini bisa masuk neraka. Jadi ibu bapak pun, kalau ditanya seseorang tentang satu perkara apa, yang sesungguhnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu ilmu tentang itu. Jangan ingin disebut sok-sokan biar orang pintar, lalu kita jawab bla bla bla, padahal tidak tepat. Bisa jadi keliru. Dalam persoalan yang sederhana saja, dulu pada masa sahabat, ada seorang sahabat yang kepalanya terluka. Tapi malam harinya habis junub. Kalau sholat, apakah saya harus tetap mandi? Tanya kepada temannya. Padahal kepalanya terluka. Kata temannya,
Dan habis junub ya harus mandi lah. Nggak sah salatmu. Jadi tetap harus mandi. Kan dia nggak punya ilmu nih. Karena dia yang tahu kalau junub harus mandi. Karena namanya mandi wajib kan digebyur dari kepala sampai kaki. Padahal di kepalanya ada luka. Nah, akhirnya tadi sahabat yang satu yang bertanya itu, yang luka kepalanya, menuruti pendapat si temannya itu. Mandilah gebyur-gebyur. Dan ternyata meninggal. Nah, singkat cerita disampaikan kepada Nabi, begini kasusnya bla bla bla. Nah, Nabi tidak berkenan. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bilang gitu. Kalau nggak tahu ya tanya kepada yang lebih tahu, jangan langsung diputuskan. Ya. Jadi padahal dalam kasus begitu, orang tersebut seharusnya nggak harus memaksakan mandi wajib, nggak usah. Karena ada risiko ya, keselamatan jiwa dan boleh dengan tayamum. Itu dalil menyebutkan boleh tayamum. Nah, itu contoh. Nah, jadi jangan sampai kita memutuskan satu perkara dengan kejahilan kita. Nah, sehingga fahuwa finnar. Yang seperti itulah bisa masuk neraka. Yang ketiga, hakim yang bisa masuk neraka itulah warajulun alimal haqqa wa qada bi khilafihi. Nah, ini yang kadang-kala disoroti. Hakim itu tahu yang benar, sebenarnya tahu yang benar, tahu ilmu. Tapi kemudian wa qada bi khilafihi, memutuskannya berkebalikannya. Ya, umpamanya nih, ini jelas curang tapi diputuskannya tidak curang, atau ini tidak curang tapi diputuskan curang, atau ini pelakunya si A tapi diputuskannya si B. Nah, itu sesungguhnya dia tahu, ya, itu disebut dengan peradilan yang sesat gitu. Jadi peradilan yang sesat, hakim tahu, penuntut ya, jaksa tahu, tapi di situ ada sebuah permainan, mungkin saja terjadi, ya mungkin. Karena dalam beberapa contoh kasus juga kekeliruan yang pernah terjadi, salah tangkap juga pernah tuh dulu kasus Siono tuh, yang dianggap teroris ternyata telah dibuktikan kembali pengadilan, ya itu terbukti salah tangkap, ya terjadi. Tapi yang benar juga banyak gitu. Nah, tapi jika ada yang dengan sengaja seorang hakim pada rajulun alimal haqqa, dia mengetahui yang benar, tapi faqada bi khilafihi, kok memutuskannya berbeda, maka finnar, dia diancam masuk neraka. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang rahmatullah SWT. Kita lanjut ayat berikutnya, 79. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman. Allah telah memberikan pemahaman kepada Sulaiman, memberikan kecerdasan kepada Sulaiman tadi dalam usia muda, tapi bisa memutuskan perkara hukum dengan tepat. Dan kami telah memberikan kepada Sulaiman itu hukman wa ilman. Kalimat ini terulang di ayat-ayat sebelumnya. Biasanya para nabi itu diberi hukman wa ilman, diberikan ilmu dan diberikan hikmah. Itu bagian dari salah satu tanda nubuah. Kemudian wasakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-thair wa kunna fa'ilin. Ini diantara kelebihan Nabi Daud. Nabi Daud itu bisa menundukkan gunung. Menundukkan gunung, atau nanti dalam penjelasannya besi, yang kita kenal pembuat baju besi yang mampu menundukkan besi, baja. Di sini disebutkan wasakhor nama Daud al-jibal, jadi menundukkan gunung. Bahkan yusabihna watair, itu burung-burung pepohonan bisa ikut bertasbih dengan Daud. Jadi kalau Daud bertasbih, itu burung-burung ikut bertasbih. Kalau Daud bertasbih, maka alam pun ikut bertasbih dengan Daud. Yang berikutnya, di sini disebutkan wa nataqal jibala wal jibalu wat tayru bi ayyahluqallahu fiha al-kalam. Memang Allah telah menciptakan bahwa alam ini sungguhnya bisa bicara. Jadi kalau yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi itu bisa bertasbih, pohon-pohonan bertasbih. Saya dulu waktu sekolah pernah mendapatkan penjelasan guru saya, jadi pohon-pohon itu bertasbih.
Tanda bertasbihnya tuh ketika goyang-goyang, ada angin. Ya, itu sedang bertasbih kata guru saya, diilustrasikan gitu. Tapi kalau Al-Quran menyebutkan semua yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih, itu benar. Ya. Dan disebutkan bahwa sungguhnya Allah telah menciptakan al-jibal, wat-thair, gunung, burung itu fiha al-kalam, bisa berbicara kalam. Hanya saja kita tidak tahu. Kama khalaqau fis sajarati hina kalama Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah pun telah menciptakan pohon-pohonan itu bisa berbicara dengan Nabi Musa. Ya, bisa bicara dengan Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu kalau kita mendengar nanti di akhir zaman ketika itu nanti orang-orang Yahudi bersembunyi di balik-balik pohon. Itu pohon nanti bilang, "Iki, kayak di sini." Gitu. Kita mengatakan masa iya pohon bisa bicara? Bisa dengan biidznillah, dengan izin Allah. Sungguhnya sekarang pun bisa, hanya kita kan tidak tahu, kita tidak paham. Nah, jadi ada riwayat akhir zaman ketika orang Yahudi pada sembunyi di balik-balik pohon, maka pohon-pohon bicara. Dia sembunyi di sini, dia sembunyi di sini. Itu berbicara. Karena di sini menurut Dr. Abbas Zuhaili dijelaskan bahwa pohon pun bisa bicara hina kalama Musa, saat itu ketika berbicara dengan Nabi Musa. Dulu ketika dengan Nabi Musa pun bisa bicara. Faida dakara Dawud dakarat jibal wa tayr rabbahuma. Demikian pula ketika Daud. Disebutkan ketika Nabi Daud berzikir Rabbahu kepada Rabbnya, ketika Nabi Daud berzikir pada Allah, dakarat al-jibalu wa tayru rabbahuma. Gunung pun ikut berzikir bersama Daud. Ketika Nabi Daud berzikir, wa tayr, burung-burung pun ikut berzikir dengan Nabi Daud. Wa kunna fa'ilin adalah yang demikian itu tentu qadirina an naf'ala hada, itu tentu atas kehendakku atau kehendak Allah. Ayat 80. Mukjizat lain bagi Nabi Daud adalah wa 'allamnahu san'ata labusin lakum. Nabi Daud pun diajarkan oleh Allah untuk san'ata labusin, membuat baju besi lakum bagi kamu, lituhsinakum min ba'sikum, untuk melindungi dari peperangan padamu. Fahal antum syakirun, apakah kamu ini bersyukur? Ini bagian dari nikmat juga kepada Nabi Daud. Nabi Daud diberikan kemampuan oleh Allah mampu menundukkan besi, ya, menundukkan besi yang kemudian dari besi diolah bisa menjadi baju. Jadi baju besi yang kita kenal itu karena Nabi Daud. Yang sekarang kemudian dikembangkan, ya, orang mampu menundukkan besi itu, ya itu besi bisa diolah menjadi sedemikian rupa. Yang kita juga masih tertinggal, ya. Di Indonesia kekayaan alamnya banyak, ada besi, ada timah, ada macam-macam, nikel. Tapi kita hanya punya bahannya saja, tapi kemudian mengelolanya belum begitu pandai, sehingga orang-orang barat lah yang mengelola barang-barang yang ada di SDA kita di Indonesia. Yang berikutnya, ayat 81 sampai akhir, ini tentang mukjizatnya Nabi Sulaiman. Wali Sulaimana, dan bagi Sulaiman, ar-riha asifatan. Maksudnya wasakharna li Sulaiman riha asifan asyadidah. Nabi Sulaiman ini mukjizatnya atau kemampuannya bisa menundukkan angin. Ya. Jadi umpamanya angin yang cepat, yang kencang, itu bisa diredakan oleh Nabi Sulaiman. Tentu itu semuanya tajri bi amrihi, atas perintahnya Allah. Ilal ardil lati barakna fiha, sampai kemudian kepada bumi yang kami berkahi. Nah, maksudnya fahiya tajri bi amrihi wa tankiluhu ila ajil ard al muqaddasa al mubarakah wa hiya ardus syam. Sampai ke negeri Sam. Jadi kalau istilahnya mengendalikan angin itu Nabi Sulaiman mampu, ya. Wa kunna bi kulli syai'in alimin, dan tentu adalah yang demikian itu atas segala sesuatu kami mengetahuinya. Ai kana Allahu aliman bi kulli syai'in wa aliman bi tadbirihi. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang terjadi karena itu adalah perbuatannya Allah sendiri.
Fama atahul mulk wan nubuwah wa ma sakhara lahul arih bi amri ila li ilmihi. Jadi Allah pun memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman, diberikan kerajaan. Kan Nabi Sulaiman itu disebut dengan raja. Kalau orang di luar Islam sebutnya Raja Solomon. Ya. Jadi diberikan kekuasaan, kerajaan yang cukup besar, kaya. Yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah Ratu Bilqis itu ya. Nah itu kan kerajaannya sangat luas sekali. Kemudian Ruwiya innahu kana lahu basatun min khasyab wa yadau alaihi kullu ma yuhtaju min umuril mamlakah kal khail wal jamal wal khiyam wal jud. Dan Allah pun memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman, mampu menundukkan kayu-kayu, menundukkan binatang-binatang. Sini sebutkan seperti kal khail wal jamal, unta dan yang lain-lainnya. Jadi itu ditundukkan yang kita sering mendengar, Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan binatang. Bukan hanya binatang, tapi makhluk-makhluk yang lainnya termasuk dengan jin. Maka ditutup di akhir ayat ke-82, wa minasyayatina mayyagusuna lahu. Di antara setan-setan, atau kita sebut jin-jin, itu ada yang jin-jin itu ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, yagusun. Mereka ada yang menyelam ke dasar laut. Wa ya'maluna amalan duna dalik, dan mereka melakukan pekerjaan ya. Selain itu wa kunna lahum, dan adalah kami lahum bagi mereka hafidin, memeliharanya. Ai hafidina li'amalihim. Di sini Sewa Bazukhair mengatakan wasahuna lahu fi'atun minas syayatin. Nabi Sulaiman itu bisa menundukkan ratusan setan. Jadi setan itu bisa dikendalikan Nabi Sulaiman. Yang tagussu fi a'maqil bahar. Si setan-setan itu diperintahkan oleh Nabi Sulaiman suruh menyelam ke dasar laut, mau. Kemudian listikhrajil lu'lu'u wal marjan wal jawahir wa nahwiha. Jadi disuruh setan itu masuk ke dalam laut, mengambil mutiara, intan, berlian. Jadi perhiasan atau kekayaan-kekayaan laut itu diambilkan oleh setan-setan itu atas perintah Nabi Sulaiman. Sehingga di dalam surat yang berbeda, kisah Nabi Sulaiman itu yang dengan Ratu Bilqis untuk mengalahkan kesombongannya, itu siapa yang bisa memindahkan istana Bilqis yang megah itu dalam waktu yang singkat. Nah, itu katanya ya di antara sekian adalah jin-jin itu. Jadi sangat mungkin ya. Dan ini juga fitnah kepada Nabi Sulaiman, bahwa yang mengajarkan sihir itulah Nabi Sulaiman. Jadi orang belajar dukun, belajar sihir adalah kepada Sulaiman. Itu tuduhan orang-orang kafir. Yang kemudian ditulis dalam surat Al-Baqarah itu, wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Wa ma unzilal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ya, 102 kalau nggak salah. Nah, jadi karena Nabi Sulaiman bisa bicara dengan jin, lalu dianggap berguru kepada jin, para dukun itu kan berguru bisa menundukkan jin, disuruh ini, suruh itu kan dukun, kerjaannya dukun. Supaya dia disebut pintar, ada dompet hilang datang ke dukun, orang pintar. Ya dia nggak bisa nyari, tapi nanti minta bantuan ke jin. Tolong carikan STNK yang hilang. Nanti ketemu. Nah, ketemunya karena dibantu oleh setan. Ya, tapi ya jelas kalau setan membantu, masa iya ada imbalan yang gratis? Tidak ada lah. Mesti ada imbalan lainnya. Dukun-dukun dipenuhi keinginan oleh jin-jin, oleh setan-setan, tapi kemudian setan pun meminta yang harus dipenuhi oleh si dukun-dukun itu, tentu dengan permintaan dia ya, yang menjurus kepada kesyirikan. Demikian Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita surat Al-Anbiya menjelaskan kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan tema berikutnya, masih menyelesaikan surat Al-Anbiya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.